Semakin tingginya performa dari laptop, maka nggak bisa dipungkiri semakin tinggi juga nih panas yang dihasilkan oleh device tersebut. Nah, oleh karena itu kita juga membutuhkan sebuah solusi yang ekstra untuk bisa menangani panas berlebih tersebut. Yaitu bisa jadi dengan alat yang Pichel akan review kali ini dari Suncell. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel akan bahas lagi nih sebuah produk dari Suncell. Buat yang belum aware gitu ya, Pichel udah beberapa kali tuh review produk dari Suncell ini, yaitu yang pertama cooling fan untuk laptop, ada juga yang buat mini PC, ada juga yang untuk handphone gitu ya. Dan oleh karena itu kali ini Pichel akan bahas lagi sebuah inovasi dari Suncell, yaitu cooling pad laptop portable turbo. Produk ini sepertinya jawaban dari teman-teman dan juga Pichel yang suka minta cooling fan performa tinggi, tapi masih fleksibel untuk bisa dibawa kemana-mana. Pichel nanti akan bahas mulai dari urusan desain, spek kipas, hingga bagaimana performanya mengurangi panas di laptop. Secara desain sih, cooling pad-nya ini terdiri dari dua unit yang terpisah. Pertama yaitu unit utamanya yang terdiri dari 3 buah kipas, dengan ketinggian yang lebih tinggi, dan yang kedua adalah unit supportnya yang polos, dimana kayak cuma kayak patakan gitu doang gitu. Kedua unit tersebut memiliki bahan akrilik berwarna hitam dengan ketebalan 3 mm. Dengan ketebalan segini membuat akriliknya ini lebih kokoh dan juga nggak gampang pecah ataupun retak. Bahannya sih elegan nih, dengan warna hitam yang glossy, namun perawatannya memang harus ekstra hati-hati, karena resiko lecetnya tuh tinggi banget dan juga bakal gampang kelihatan kotor. Tapi ya biasanya itu sih pertama-tama aja ya. Kalau misalnya udah terlalu banyak lecetnya juga pada akhirnya kayak ya udahlah, masa bodoh gitu. Untuk dimensi unit utamanya ini sendiri adalah 31,8 dikali 10 cm dengan ketinggian sekitar 6,3 hingga 7 cm. Bobotnya ini sendiri juga masih tergolong ringan yaitu 517 gram. Dengan dimensi segini, cooling pad pada portable ini tuh mendukung penggunaan dengan laptop mulai dari ukuran 12 hingga 17 inci. Walaupun ya kalau udah yang kecil gitu ya, seperti kayak 10 ataupun 11 inci juga sebenarnya masih bisa-bisa aja sih. Nanti untuk ketinggian unit utamanya sendiri itu bisa di-adjust untuk kaki-kaki yang paling belakang, yaitu dengan cara kita putar aja nih bautnya. Asalkan hati-hati ya, biar nggak copot gitu kakinya. Dan di bagian bawahnya inilah terdapat kaki-kaki karet berwarna orange untuk mencegah cooling pad-nya ini akan bergeser. Selanjutnya untuk dimensi unit supportnya sendirinya adalah 31,8 dikali 12,3 cm dengan ketebalan 3,8 hingga 4 cm. Secara bobot pun ini lebih ringan yaitu hanya 217 gram saja. Dan untuk unit yang supportnya ini sendiri sih memiliki kaki-kaki yang dilapisi oleh karet panjang berwarna hitam agar juga tidak bergeser nih supportnya. Secara kombinasi sih keduanya ini tuh karena memang mengusung poin portabilitas gitu ya, maka bisa digabungkan jadi satu terutama kalau kita mau bawa kemana-mana. Caranya tinggal taruh aja unit supportnya di atas dari unit utamanya, ya udah selesai nih, tinggal langsung masuk tas aja. Kalau di unit utamanya ini, seperti yang Pichel bilang tadi, itu bahwa terdapat 3 buah kipas dengan ukuran 9 dikali 9 cm. Kipas ini sendiri dilindungi oleh motif honeycomb di bagian atas dan juga bagian bawahnya. Sedangkan untuk port kendalinya sendiri ini ada di bagian belakang, yaitu mulai dari kanan terdapat port untuk aliran listrik, board control listriknya, dan juga knob untuk pengaturan kecepatan. Yang jadi perhatian Pichel sebenarnya adalah boardnya ini tuh agak kebuka gini ya. Jadi resiko kalau misalnya kayak Pichel gitu ada anak-anak yang memang pengen pegang-pegang. Apalagi ditambah ada LED warna biru di situ saat cooling pad-nya ini tuh hidup gitu. Jadi makin menjadi-jadi deh rasa penasarannya. Selebihnya sih di unit supportnya nggak ada yang menarik di sini. Polos aja gitu, nggak ada yang ya Pichel nggak bisa komen apa-apa karena nggak ada apa-apa juga. Nah, setelah bahas desainnya, kita langsung aja masuk ke bagian intinya, yaitu kipasnya itu sendiri. Jadi ketiga kipas ini sendiri tadi udah memiliki kecepatan hingga 4000 RPM. Dan juga memiliki profil yang silent sehingga tidak seribut dengan kipas cooling pad Suncell yang dulu Pichel pernah review. Secara durabilitas pun kipas ini juga bukan yang kaleng-kaleng, karena memang diklaim bisa dipergunakan non-stop 24 jam sehari selama 7 hari seminggu. Nanti kipasnya ini akan menghembuskan udara segar dari arah bawah ke bagian atas dari kipasnya, sehingga buat laptop yang mayoritas menyedot udara segar dari bagian bawah akan terbantu untuk urusan pendinginannya mempergunakan cooling pad ini. Nah, untuk menguji gimana performa dari portable cooling pad laptop turbo dari Suncell ini, Pichel akan tes dengan berbagai skenario, yaitu pertama kondisi laptop tanpa mempergunakan cooling pad,
Dan kemudian yang kedua, mempergunakan cooling pad dari Suncell ini. Yang pasti kita akan juga monitor bagaimana temperatur dan juga pengaruhnya kepada performa maksimal yang bisa dikeluarkan oleh prosesor dari laptopnya. Dan sebagai kelinci percobaan laptopnya, Pichel otomatis pakai laptop Pichel sendiri, yaitu laptop kesayangan Pichel MSI Stealth GS65 yang punya spesifikasi sebagai berikut. Prosesor generasi ke-8 Intel Core i7 8750H, RAM 32GB DDR4 Dual Channel 3,2 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 512GB dikali 2 unit, integrated GPU Intel UHD Graphic 630 dengan shared memory sebesar 1GB, discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 2070 laptop dengan dedicated memory sebesar 8GB, dan layar IPS panel 15,6 inci 8-bit dengan resolusi Full HD atau 1920x1080 dan juga refresh rate sebesar 144 Hz. Dan laptopnya ini sendiri juga sudah terinstall dengan Windows 11 dan juga kode build number-nya adalah 22.000.318. By the way, Pichel udah pernah review laptop ini di Maret 2019, cuma cara reviewnya memang masih nggak detail banget. Jadi kalau memang teman-teman masih pada mau penasaran ya gimana zaman dulu gitu ya Pichel reviewnya, bisa langsung lihat aja di link di atas ini. Ataupun buat teman-teman yang mungkin mau Pichel buatin review zaman now-nya, bisa juga komen di bagian bawah. Dan dalam pengujian ini, Pichel berada di dalam ruangan non-AC dengan suhu ruangan sekitar 26 derajat Celcius. Dan juga laptopnya dalam mode high performance dan selalu dicolokkan kepada adaptor listrik. Pertama kali, Pichel coba monitor pergerakan frekuensi, suhu, dan juga watt dari CPU-nya. Di skenario ini, Pichel pertama jalankan dulu monitoringnya di kondisi idle, dan kemudian dites di dalam kondisi stress test. Dan hasilnya saat kondisi idle, baik saat normal ataupun pakai cooling pad gitu ya, nggak ada banyak perbedaan baik di bagian frekuensi, watt, ataupun CPU usage dari prosesornya. Perbedaan hanya terlihat di bagian temperatur CPU yang turun rata-rata 62,6 derajat Celcius kepada 54,4 derajat Celcius atau improve sebesar 13,2%. Nah, saat di stress test, maka dengan mempergunakan cooling pad portable dari Suncell, maka laptop ini tetap maintain suhunya di rentang 89,9 derajat Celcius. Namun yang menariknya adalah frekuensi prosesornya secara rata-rata bisa diimprove tanpa cooling pad, yaitu dari 2,5 GHz menjadi 2,76 GHz pada waktu mempergunakan cooling pad, atau naik sebesar 10,4%. Nggak hanya sampai di situ aja, karena untuk pemakaian dayanya pun juga bisa lebih tinggi, yaitu dari 32,8 watt menjadi 39,7 watt, atau naik 20,9%. Hal ini dimungkinkan oleh karena suhu dalam laptopnya yang lebih rendah sehingga prosesornya dapat bekerja lebih tinggi lagi dan memang menghasilkan frekuensi yang lebih tinggi seiring dengan dayanya yang juga terpakai lebih besar. Dan nggak sampai di situ aja karena Pichel akan tes dengan beberapa aplikasi benchmark untuk melihat apakah ada kenaikan performa secara kuantitatif, yaitu dengan beberapa aplikasi standar seperti contohnya Cinebench sebanyak 3 kali, Blender sebanyak 3 kali, PCMark 10, dan juga 3D Mark. Dan pertama dalam kondisi tanpa cooling pad dari Suncell, hasilnya untuk tes Cinebench dalam 3 kali pengujian, laptop Pichel ini mendapatkan skor rata-rata sebesar 1.597 poin. Sedangkan saat kita pakai cooling pad-nya, maka skor rata-ratanya naik ke 1.870 poin. Berarti ada selisih sekitar 243 poin atau artinya 15,2% lebih tinggi di tes Cinebench. Untuk tes kedua yaitu tes rendering BMW di aplikasi Blender, dan saat tanpa cooling pad, laptop ini dapat menyelesaikan 1 frame di GPU test dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 1 menit 17 detik. Sedangkan saat mempergunakan cooling pad dari Suncell, maka laptop ini dapat menyelesaikan 1 frame di GPU testnya dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata di 1 menit 11 detik. Itu artinya rendering dapat diselesaikan lebih cepat dengan selisih 6 detik, ataupun kalau di presentasi yaitu 7,8% di GPU test Blender. Tes ketiga yaitu PCMark 10, di mana saat tanpa cooling pad, hasil yang didapat adalah 7.902 untuk esensial, 6.523 untuk productivity, dan 5.897 untuk digital content creation.
Sedangkan ketika kita menggunakan cooling pad dari Suncell, maka hasilnya adalah 8.530 poin untuk esensial atau naik 7,9%, dan 7.742 untuk productivity atau naik 18,7%, dan 6.734 untuk digital content creation atau naik sebesar 14,2%. Dan kita tes juga untuk urusan yang berhubungan dengan grafis mempergunakan 3D Mark Time Spy, dan hasilnya tanpa mempergunakan cooling pad ini tuh adalah 6.452 untuk grafik dan 3.659 untuk CPU. Sehingga total skornya adalah 5.789 poin. Sedangkan saat kita tes pakai cooling pad, menariknya untuk grafik itu nggak berubah sama sekali poinnya, yaitu tetap di 6.452 poin, dan di CPU menjadi 4.659 poin atau naik 27,3%. Sehingga total skornya ini sendiri menjadi 6.099 poin atau naik 5,4%. Sehingga untuk urusan benchmark memang terlihat mayoritas semua sektor improve ya. Mulai dari yang paling kecil naik sebesar 5,4% di bagian 3D Mark Time Spy, hingga yang cukup masif naiknya yaitu di 15,2% di skor Cinebench. Memang dalam kehidupan sehari-hari, naik 5,4% di bagian 3D Mark itu menggambarkan FPS yang memang bisa jadi nambah gitu. Namun harusnya nggak terlalu tinggi. Tapi setidaknya, jaga-jaga di kondisi suhu yang lebih rendah, itu tuh akan jauh-jauh lebih baik daripada tanpa ada pendinginan tambahan sama sekali. Untuk di bagian akustik, kipas dari portable cooling pad laptop turbo Suncell ini sendiri tuh diklaim sudah jauh lebih silent dibandingkan yang dulu Pichel pernah review. Dengan tingkat suara yang lebih rendah, maka memungkinkan kita untuk lebih nyaman mempergunakan di berbagai kondisi. Dan Pichel coba tes dalam kondisi normal, suara di ruangan Pichel gitu ya, tanpa menghidupkan cooling pad-nya, itu tuh rata-rata di 48,4 desibel, dengan maksimal di 50,4 desibel. Dan ketika Pichel hidupkan di kecepatan 50%, maka rata-rata suaranya adalah 60,7 desibel dan maksimum di 61,9 desibel. Tapi kalau Pichel mentokin di full speed, maka rata-rata suaranya ini masih di level yang make sense lah, yaitu nambahnya juga cuma dikit, yaitu di rata-rata 64,3 desibel dan maksimal di 66,0 desibel. Buat teman-teman yang penasaran gimana suaranya dari kipas cooling pad-nya Suncell ini, berikut ini Pichel kasih contoh suara dari portable cooling pad laptop dari Suncell. Terakhir di bagian daya, portable cooling pad dari Suncell ini membutuhkan daya eksternal yang disupport dari adaptornya. Adaptornya ini memberikan daya 12 volt 1,5 ampere atau total 18 watt dan dicolokkan ke bagian belakang dari cooling pad-nya. Karena memang dayanya yang dibutuhkan ini cukup besar, maka sangat disayangkan nih, nggak memungkinkan untuk kita colokkan kepada power bank normal ataupun langsung kepada laptop. Jadi saat mempergunakannya itu pastikan ada colokan listrik di sekitar teman-teman gitu ya. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, portable cooling pad laptop turbo dari Suncell merupakan peningkatan dari segi desain, performa kipas, hingga tingkat keheningan kipasnya. Kalau sebelumnya yang untuk laptop itu tuh berisik banget gitu ya, macam kayak kipas server atau kayak pesawat jet lah kalau kita bisa bilang. Ini tuh jauh lebih hening sehingga bisa nyaman banget dipakai kapanpun. Dan bukan hanya silent aja, tapi hembusan kipasnya memang lebih baik sehingga memberikan pendinginan yang lebih baik juga bagi laptop kita, terutama dalam jangka panjang. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kinerja laptop juga, jadi kayak win-win solution aja. Dan untuk secara harga, cooling pad turbo dari Suncell ini sendiri dibanderol dengan harga Rp420.000. Harga yang memang masih masuk akal mengingat performa yang ditawarkan dan juga portabilitas yang jauh lebih baik. Karena kalau yang lain gitu ya, kebanyakan kayak gede-gede gitu ya, kayak sebesar laptopnya atau bahkan lebih besar gitu ya, jadi susah kita bawa kemana-mana.
Dan kalau ada yang kecil pun ya kebanyakan kualitas kipasnya sih ya kayak ala kadarnya gitu, yang kayak ece-ece gitu. Sehingga ya nggak terlalu ngefek juga. Jadi paling itu aja review dari Pical kali ini terkait dengan portable cooling pad laptop turbo dari Suncell. Buat teman-teman sekalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pical akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan jangan lupa share buat teman-teman kalian. Tapi kalau suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pical berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan juga website kita yaitu picalmediagroup.com. Dan teman-teman sekalian, sekedar mengingatkan buat teman-teman yang mungkin suka game retro, konsol, arcade gitu, bisa kunjungi channel kita yaitu Pical Main Game. Ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pical, seperti vlog begitu ya, bisa kunjungi channel baru kita yaitu PMG Fan. Jadi itu ya video Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gila, kan lucu kayak begini kecil. Dia bisa kayak disimpan. Mantap. Ya guys, pulang dulu guys.